Ada beberapa versi seputar asal-usul mengapa Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana meninggalkan istana Pajajaran untuk kemudian menjadi seorang pengelana. Adapun beberapa versi seputar kepergian Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dari istana kerajaan Pajajaran itu uraiannya sebagaimana berikut. Menurut naskah Cariyos Walang Sungsang disebutkan bahwa Pangeran Walang Sungsang pada suatu hari bermimpi didatangi Nabi Muhammad. Walang Sungsang diperintahkan agar mencari dan mempelajari agama Nabi Muhammad. Mimpi tersebut itu konon datang berkali-kali. Dan berdasarkan mimpi tersebut akhirnya Pangeran Walang Sungsang meminta izin dan bahkan menganjurkan kepada ayahnya untuk sama-sama mencari dan mempelajari agama Islam. Akan tetapi, ajakan tersebut rupanya mendapat sambutan yang tidak baik dari Prabu Siliwangi. Pangeran Walang Sungsang justru dibentak dan diusir dari istana. Selepas dibentak dan diusir oleh ayahnya, Pangeran Walang Sungsang kemudian pergi dari istana melalui pintu belakang. Ia menyusuri gunung demi gunung untuk mencari petunjuk yang diperoleh dari mimpinya. Jadi pemirsa, menurut naskah Cariyos Walang Sungsang ini, kepergian Pangeran Walang Sungsang dari istana kerajaan Pajajaran ini karena diusir oleh bapaknya. Kenapa diusir? Ya karena Pangeran Walang Sungsang ini mencoba ibaratnya itu mengajak ayahnya untuk menjadi seorang Islam atau untuk mempelajari agama Islam, sehingga menurut naskah ini Prabu Siliwangi itu ya marah dan kemudian mengusir Pangeran Walang Sungsang. Itu versi yang pertama ya pemirsa. Kemudian versi yang kedua, yaitu menurut naskah Mertasinga bahwa kepergian Pangeran Walang Sungsang dari istana Pajajaran itu dilatar belakangi oleh rasa sakit hati. Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana itu merasa sakit hati karena ibunya Subanglarang diusir oleh Prabu Siliwangi karena terus mempertahankan keislamannya. Waktu itu tidak boleh mengamalkan ajaran Islam di istana Pajajaran. Subanglarang oleh Prabu Siliwangi diasingkan ke Banten. Jadi menurut versi yang kedua ini pemirsa, yaitu menurut naskah Mertasinga bahwa Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana itu keluar istana kerajaan Pajajaran untuk kemudian menjadi seorang pengelana dan nantinya mendirikan Cirebon itu karena merasa sakit hati. Sebab ibunya Subanglarang itu yang memang seorang Islam itu masih saja mengamalkan ajaran Islam di istana Pajajaran. Padahal di istana Pajajaran menurut naskah itu tidak boleh mengamalkan ajaran Islam. Sehingga karena hal itulah maka Subanglarang itu diasingkan ke Banten. Nah, oleh hal itulah Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang itu tidak terima dan beliau itu memilih keluar daripada istana kerajaan Pajajaran itu
ya keluar saja begitu, keluar kemudian berguru agama Islam, dan dia bersumpah akan mendirikan perkampungan Islam atau negara Islam yang nantinya menjadi Cirebon itu. Ini menurut naskah Mertasinga ya pemirsa. Kemudian versi yang terakhir, yaitu versi yang diceritakan dalam naskah Carita Purwaka Carubanagari. Menurut naskah ini bahwa katanya kepergian Pangeran Walang Sungsang dari istana Pajajaran itu dilatar belakangi oleh perlakuan buruk ibu tiri dan adik-adik tiri Pangeran Walang Sungsang. Perlakuan buruk itu menurut naskah ini didapatkan oleh Pangeran Walang Sungsang manakala ibunya Subanglarang sudah wafat. Jadi Pangeran Cakrabuana ini, Pangeran Walang Sungsang ini menurut naskah ini, setelah ibunya wafat, Subanglarangnya itu wafat, itu sering dibully begitu. Sering dibully dan sering diperlakukan buruk. Ya karena memang Cakrabuana ini kan seorang Islam, mengikuti agama ibunya. Karena sering dibully itulah Pangeran Walang Sungsang yang tidak ingin terjadi hal-hal yang buruk di istana atau terjadi pertumpahan darah begitu, dia lebih mengalah. Walaupun dia sebagai seorang putra mahkota, beliau ini lebih baik mengalah dan keluar dari istana, kemudian mencari guru agama Islam. Dan nantinya juga dari kepergian Pangeran Walang Sungsang dari istana itu, sebagaimana kita ketahui, nantinya beliau mendirikan Kesultanan Cirebon. Ini menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari ya. Jadi ada 3 versi. Yang pertama itu menurut naskah Cariyos Walang Sungsang, kemudian yang kedua itu menurut naskah Mertasinga, dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah versi menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari. Pemirsa, berdasarkan ketiga sumber sejarah di atas yang telah disebutkan tadi itu, diketahui bahwa memang secara umum latar belakang kepergian Pangeran Walang Sungsang dari istana Pajajaran ini dikarenakan perselisihan soal agama. Jadi Pangeran Walang Sungsang yang tidak menghendaki kehancuran keluarga karena sebab perbedaan agama itu lebih memilih meninggalkan istana begitu. Nantinya selepas meninggalkan istana Pajajaran, Pangeran Walang Sungsang ini berguru ke berbagai guru terkemuka yang ada di wilayah Pasundan. Di antaranya adalah berguru kepada Ki Danuarsih dan Syekh Nurjati. Dan ketika Pangeran Walang Sungsang menuntut ilmu pada Ki Danuarsih itu, adik perempuannya Rara Santang nantinya ini ikut menyusul pemirsa. Sebab Rara Santang juga kena bully kan di istana itu, sehingga ia lebih memilih hidup bersama kakaknya ketimbang hidup di istana. Keduanya pun itu nantinya itu bertemu dan belajar Islam secara bersama-sama di Gunung Sembung kepada Syekh Nurjati. Nantinya ketika puas berguru di Syekh Nurjati itu, nantinya dalam sejarah Cirebon, kedua kakak beradik itu nantinya melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Jadi demikian saja pemirsa mengenai bahasan kenapa Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana meninggalkan istana kerajaan Pajajaran.